Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman semua yang saya cintai, para santri Mishkatul Anwar dan Ihya Ulumuddin, mari kita ngaji kembali kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali. Dan sebelum kita mulai ngaji, seperti biasa kita hadiahkan Al-Fatihah pada malam hari ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para al-a'immatul mujtahidin, para wali-wali, terutama kepada Syamsul Qadir Al-Jailani dan kepada para aulia yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan tentu saja kepada muallif kitab Mishkatul Anwar Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah, ganjarannya kita kirimkan kepada para pendiri ulama, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga Jam'iyah Islam yang lain di Indonesia. Kita hadiahkan kepada para pendiri negara ini, kepada para kiai-kiai kita yang mendirikan pondok pesantren, madrasah, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan terutama saya minta hadiah Al-Fatihah kepada kedua orang tua saya, ayah saya Ki Abdullah Rifai, ibu saya Nyai Salamah, dan juga ibu saya Nyai Fatimah. Dan juga hadiah Al-Fatihah malam ini kita wasilahkan tawassul kepada Allah untuk kesembuhan teman-teman kita yang hari-hari ini sedang sakit. Ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari-hari ini banyak yang jatuh sakit, terkena COVID, dan ini adalah hari-hari yang sangat-sangat mencemaskan. Dengan tawassul Al-Fatihah dan tawassul kepada Imam Ghazali, tawassul ngaji kita pada malam hari ini, karena tawassul dengan amal baik itu salah satu ajaran Islam ya. Tawassul dengan amal baik kita ngaji kitab Mishkatul Anwar, semoga semuanya disembuhkan dan segera pandemi ini diangkat dari negeri ini. Dan juga terutama Fatihah kita hadiahkan untuk kesembuhan teman saya dan teman Kiai Akram, yaitu Mas Solekan dan istri yang sedang juga sakit kena COVID hari-hari ini. Dan juga untuk adik saya Maljaul Abror yang juga terkena COVID, sedang di Pati sekarang. Semoga segera disembuhkan oleh Allah. Semuanya disembuhkan oleh Allah. Lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 66 untuk edisi Abul Ala Afifi yang sudah saya kirimkan versi PDF-nya ya, Abul Ala Afifi, halaman 66, yang edisi Darul Minhaj halaman 83. Wal alamul murtafi'u ya. Wal alamul murtafi'u itu kalau di edisi Darul Minhaj itu di paragraf kedua, wal alamul murtafi'u. Kalau di edisi Abul Ala Afifi halaman 66 paragraf pertama, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris nomor 6 dari atas paragraf pertama. Wal alamul murtafi'u an idrakil hissi wal khayali huwa alladhi na'nihi bi'alamil qudsi. Minggu yang lalu kita membaca keterangan yang menarik dari Imam Ghazali. Jadi ini kita berbicara tentang kutub pertama. Jadi bagian kedua dalam kitab Mishkatul Anwar ya, itu berbicara tentang teori
tamtsil atau teori metafora menurut Imam Ghazali ya. Dan bagaimana teori ini nanti diterapkan di dalam menafsirkan ayat dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawat. Dan bagian kedua ini dimukaddimai dengan dua pasal atau dua pembahasan yang oleh Al-Ghazali disebut dengan kutub ya. Ada dua kutub. Kutub pertama adalah tentang bagaimana perlambang itu dibuat dan bagaimana cara membuatnya, asal-usulnya bagaimana. Nah, kemudian dalam minggu yang lalu diterangkan bahwa alam itu dua ya. Alam itu dua tingkat. Ada alamul syahadah, ada alamul ghaib ya. Ada apa itu? Alamul syahadah, ada alamul malakut ya. Ada alam jusmani, ada alam ruhani, ada alam fisik, material, ada alam yang immaterial. Nah, wal alamul murtafi'u, alam yang apa ya? Yang wal alamu dan alam al murtafi'u yang meninggi atau menjauh ya. Kalau bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa yang enak itu, yang benggang. Benggang itu apa ya? Benggang itu gap ya. Jadi sesuatu itu terpisah dari sesuatu yang lain. Jadi dia di atasnya dan ada jarak. Itu namanya benggang, ada gap ya. Sesuatu yang benggang, yang apa itu menjauh an idrakil hissi dari apa itu pemahaman atau kemampuan menginderanya panca indera, yaitu indera 5 kita, wal khayali dan dari khayal kita. Jadi kalau kita baca apa itu teori pengetahuan di dalam ajaran filsafat Islam ya, yang ini juga diambil dari filsafat Yunani dan dikembangkan oleh para filosof Muslim, diambil juga oleh Imam Ghazali. Bagaimana orang itu bisa mengetahui itu, bagaimana prosesnya? Pertama adalah melalui indera ini, mata, telinga, penciuman, pembauan dan seterusnya. Itu namanya indera. Nah, indera ini ketika mencecap atau mengindera suatu objek, ya, objek itu kemudian dikirimkan ke memori, ke tempat penyimpanan data-data yang diindera oleh panca indera kita ini, itu namanya khayal. Khayal itu tempat pertama penyimpanan informasi yang diindera oleh panca indera kita. Jadi misalnya mata kita melihat handphone begini ini, ya, handphone ketika kita lihat di depan mata kita, itu mata kita kemudian mencetak gambar handphone ini. Makanya karena dia mampu mencetak, walaupun handphone ini kita singkirkan dari depan mata kita, tetapi gambar handphone itu masih tercetak dalam memori. Nah, memori itu disimpan tingkat pertama itu di khayal namanya. Nah, alam yang menjauh dari indera dan dari khayal, itulah huwaladzi na'nihi, yang kami maksud dengan bi'alamil qudsi, alam kesucian, alam abstrak kalau bahasa gampangnya itu ya. Jadi sesuatu yang suci itu abstrak, sesuatu yang suci itu tidak material, karena kalau sesuatu itu material ada bendanya itu kasar. Jadi itu jasad kasar kalau dalam filosofi Jawa itu ada jasad kasar, ada jasad alus ya. Jasad alus itulah tempat kesucian. Alamul Quds, alam kesucian ya, alamnya para malaikat itu di situ. Kalau alam materi ini alam kasar, itu alam yang kasar ya. Faidza atabarna, maka jika memahami kita, mempertimbangkan kita jumlahnya, keseluruhannya alam Quds ini, alam kesucian yang ada di atas, yang ada jauh di atasnya alam materi ini, bihaitsu la yakhruju, sekiranya tidak keluar minhu dari alamul Quds sayun satupun. Jadi kalau kita lihat alam
malakut, alam malaikat, alam kesucian itu kita lihat secara keseluruhannya. Jadi tanpa ada sesuatu yang terlewat sedikit pun. Wala yadkhulu, dan tidak masuk fi di dalam alamul quds ma sesuatu huwa yang ma ini gharibun minhu, yang asing dari alam ini. Jadi pokoknya kita lihat alam ini secara keseluruhannya sehingga tidak ada yang keluar satupun dan juga tidak ada yang masuk sesuatu pun yang bukan bagian dari alamul quds ini ya. Kita lihat semuanya itu. Nah, kalau kita pertimbangkan, kita pikirkan alam quds ini, alam kesucian ini secara keseluruhannya, maka samainahu, kita menyebutnya itu hadhiratul qudsi, sebagai hadhiratul quds ya. Kemarin minggu yang lalu hadhirah saya maknai sebagai sikeran atau suaka kesucian. Disitulah tempat kesucian itu. Warubbama samaina, dan mungkin bisa kita sebut ya ruhal basyariyah, roh atau jiwa atau roh kemanusiaan. Itulah alam kesucian, itu juga bisa kita sebut sebagai alam roh ya. Roh manusia itu di situ alamnya. Alladzi huwa majra lawaihil qudsi, yang roh ini adalah tempat mengalirnya ya kilatan-kilatan kesucian yang datang dari Allah ya. Jadi kalau ada ilmu, ilham, wahyu atau apapun yang datang dari Allah berupa kilatan-kilatan itu, seperti kilat yang kita lihat di langit kalau pada saat mendung menjelang hujan itu. Nah, itu kilatan-kilatan yang datang dari Allah, itu namanya ilham. Kalau nabi ya wahyu. Itu yang bisa menangkap ya roh ini. Kilatan dan cahaya ketuhanan tidak bisa dilihat dengan mata, ini nggak bisa. Didengar dengan kuping nggak bisa. Dibaui dengan hidung nggak bisa. Dirasakan dengan lidah nggak bisa. Karena itu memang, jadi panca indera kita, kemampuannya itu hanya menangkap benda-benda kasar. Dunia yang material ya. Ya, ini handphone, kitab, meja, kursi, sinar yang berasal dari cahaya listrik, itu bisa kita lihat ya. Karena itu semua adalah benda-benda yang ada materinya ya, ada fisiknya. Nah, itulah yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Panca indera yang ini bagian dari alam syahada, alam fisik ini. Nah, roh manusia itu bukan bagian dari alam syahadah ini. Roh manusia itu bagian dari alamul malakut ya. Nah, bayangkan ini keterangan Ghazali ini menurut saya kalau mau ditelaah lebih jauh, maknanya adalah sebetulnya ya, sederek-sederek sedoyo, para saudara-saudara sekalian ya, di dalam diri kita itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu bukan bagian dari dunia fisik ini. Itu apa? Roh itu. Roh itu alamnya lain. Roh itu alamnya lain. Makanya ini penjelasan kitab Mishkatul Anwar ini penjelasan yang membantu kita, apa itu roh manusia itu. Ya ini. Jadi roh manusia itu adalah bagian dari alamul quds, alam kesucian, alamnya para malaikat ya. Dan di alam inilah roh manusia itu tempatnya di situ ya. Ya tentu saja roh manusia itu berada dalam badan ini, tetapi dia kontak dengan alam itu, bisa bisa berhubungan, berkomunikasi dengan alam kesucian itu. Nah, dari itulah alamnya para malaikat. Disitulah ilham, wahyu dan segala macam itu berasal. Jadi ketika ada kilatan-kilatan cahaya ilham, jadi ilmu dari Allah itu seperti kilatnya, ya kilat seperti kilat kalau hujan itu. Tapi cuma ini kilat ruhani ya. Ketika datang itu yang bisa menangkap ya roh manusia. Roh manusia itu. Nah, ini memang nggak bisa itu dijelaskan semata-mata dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu ilmu-ilmu material
Ya termasuk psikologi modern itu juga nggak bisa menjelaskan roh ini. Karena memang ilmu-ilmu yang sebagian ilmu-ilmu modern yang sekarang kita pelajari di kampus-kampus itu kan semuanya ilmu zahir itu. Itu ilmu alamus syahadah, ya. Alam jusmani, alam jisim. Pada level alam jisim semua ilmu itu bisa bekerja. Ilmu fisika, kimia, ilmu astronomi, biologi, semuanya, termasuk ilmu psikologi. Psikologi yang berkembang sekarang di barat itu psikologi yang levelnya itu ya alam jusmani itu. Alam jisim, alam wadak gitu, alam badan kasar. Tapi dia tidak sampai mencapai alamul ghaib atau alam ruhani. Nah, alam ruhani ini ya hanya bisa dijelaskan dengan ilmu tasawuf, ya ilmu yang kita baca dalam Mishkatul Anwar ini. Jadi roh manusia ini ya roh manusia yang merupakan tempat penerimaan cahaya-cahaya ilham dari Allah ini bisa disebut sebagai al-wadi al-muqaddas, ya. Sebagai al-wadi itu adalah lembah, ya, lembah yang suci, ya, lembah suci, bukan lembah Silicon Valley. Kalau Silicon Valley itu ya lembah algoritma. Lembah algoritma. Ini bukan lembah itu. Ini lembah kesucian ini, ya. Jadi divine valley, ya, divine valley, ya. Lembah kesucian itu. Tsumma hadhil hadiratu, kemudian tempat kesucian atau sikeran atau suaka ini, fiha, di dalamnya hadzairu, ada beberapa tempat-tempat suaka atau tempat-tempat yang terlindungi. Jadi ini tempat kesucian namanya Alamul Quds ini di dalamnya itu ada sub-subnya, ada ruang-ruang di situ, ya. Ada hadzirah yang banyak, ada tempat-tempat suci yang kecil-kecil di situ. Ba'duha, sebagian dari hadzair, asyaddu im'anan, lebih kuat im'anan masuknya atau menghunjamnya fi ma'anil qudsi, di dalam makna-makna kesucian, ya. Ya namanya alam roh itu juga bertingkat-tingkat, ya. Ada alam roh itu yang tinggi sekali, ya. Jadi samalah di dunia ini juga begitu kan. Di dunia itu ya ada bagian-bagian dari tanah itu yang ketinggian dari laut sekian, ada yang naik, ada yang turun, ada yang di bawah permukaan laut dan seterusnya. Begitu juga alam rohani. Alam rohani itu juga bertingkat-tingkat itu. Ada alam rohani yang tinggi sekali, yang asyaddu im'anan fi ma'anil quds, ya. Yang yang menghunjam, yang menerobos masuk jauh sekali sampai ke alam kesucian. Ya kalau mau dibuat bahasa yang mungkin agak sedikit menyambung dengan kita, itu ada alam rohani itu yang jauh sekali tingkat abstraksinya, ya, tingkat kegaibannya. Ya itulah ilmu itu kan begitu. Ilmu itu adalah sesuatu yang ada di alam rohani, ya, pengetahuan itu. Ada pengetahuan itu yang sederhana, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah yang disebut dengan kalam adalah lafal yang disusun yang kemudian bisa mempunyai makna yang bisa difahami. Itu gampang itu, ya. Itu alam rohani yang rendah itu. Nanti ada alam rohani yang tinggi sekali, yaitu pembahasan mengenai tata bahasa Arab yang sudah rumit itu, mengenai tanazu, tentang istighol, tentang idgham, af'al tafdil, ta'ajjub, nida, hal, tamyiz, itu tinggi sekali. Tapi kalau yang pertama-tama rendah itu, ya begitu juga. Nanti ilmu apa gitu juga begitu kan.
ilmu tasawuf itu ada yang rendah, ada yang naik ke tinggi, terus gitu. Nah, itulah alam rohani itu bertingkat-tingkat itu. Jadi di dalamnya ada tangga-tangga. Walakin lafzul hadirati yukhitu bi jami'i tabaqatiha. Tetapi lafal atau ungkapan istilah al-hadirah, yaitu tadi itu tempat kesucian itu atau suaka atau sikran itu, yukhitu meliputi lafzul hadirah ini bi jami'i tabaqatiha, dengan seluruh tingkatan-tingkatannya hadirah ini. Ya. Nah, jadi ini istilah-istilah ini ya. Istilah-istilah ini. Tadi ada istilah, ada alam ulwi, ada sufli, ruhani, jusmani, ada alam syahadah, alam ghaib, ada alam al-mulk, ada alam malakut. Itu kan tadi istilah-istilah banyak sekali kan kita jumpai di dalam pembahasan ini. Fala tadhunanna. Nah, karena banyak istilah-istilah seperti ini, ada hadiratul quds, ada al-wadil muqaddas, ada macam-macam ini ya, alamul quds dan seterusnya, hadiratul quds ya. Fala tadhunanna, maka jangan mengira engkau anna hadhil alfadha, lafal-lafal ini, istilah-istilah ini adalah tommatun, itu rumbuan, rumbuan itu ya timbunan barang, timbunan barang. Jangan dikira istilah-istilah tadi itu hanya kayak timbunan pasir yang nggak ada maknanya, nggak ada bentuknya itu ya, ghairu ma'qulatin, yang tidak bisa dimengerti maknanya. Inda arbabil basairi, menurut orang-orang yang punya kemampuan melihat secara batin itu ya. Orang yang punya basirah, orang yang punya mata batin yang kuat. Jadi istilah-istilah ini ada hadiratul quds, ada al-wadil muqaddas, ada alamul quds. Itu kelihatannya hampir sama-sama, tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang acak saja, tapi ada maknanya sendiri-sendiri itu. Wastighalil ana bi syarhi kulli lafzin ma'a dzikri, dan kesibukanku ini Imam Ghazali agak sedikit distraksi, agak perhatiannya agak terganggu karena menerangkan terlalu banyak istilah ini sehingga keluar dari pembahasan utama. Jadi wastighali dan kesibukanku al-ana sekarang ini bisyarhi kulli lafzin, untuk menerangkan setiap istilah tadi itu ma'adzikri, beserta menyebut lafal ini ya suddu, mencegah istighal ini kepadaku anil maqsidi, dari tujuan utama. Ini distraksi, ini gangguan ini. Ya, tapi penting karena kita harus tahu istilah ya. Nah, sekarang balik ke laptop ya, balik ke pembahasan utama. Fa'alaika tashmiru, maka hendaklah at-tashmiru engkau, tashmiru itu menyingsingkan lengan baju, li fahmi hadhil alfadhi, untuk memahami setiap istilah-istilah ini ya. Karena itu fa'arji'u, maka kembali aku ilal gharadi, kepada tujuan utama, fa'aqulu, maka mengatakan aku. Nah, sekarang kita balik ke pembahasan pokoknya. Bagaimana caranya kok ada perlambang? Dari mana asal-usulnya dan prosesnya seperti apa? Nah, sekarang kita belajar teori metafora ala Imam Ghazali. Tapi ini bukan teori metafora dalam teori sastra modern sekarang, beda banget ini. Ini teori metafora yang basisnya adalah pengalaman rohani, pengalaman tasawuf ya, pengalaman yang sifatnya itu mystical, rohani ya. Beda dengan teori metaforanya ya, teori modern dalam ilmu sastra di barat, itu beda ini ya. Lamma kana, ketika ada alamus syahadati, alam syahada, alam yang nampak. Kemarin diterangkan alam yang nampak ini adalah marqatan, adalah tangga ila alamil malakuti, kepada alam malaikat, alam yang gaib. Jadi dalam teori Al-Ghazali tadi kan alam ada dua, alam fisik, alam non fisik. Alam yang nampak, alam yang tidak nampak. Nah, alam yang nampak ini itu tangga menuju kepada alam yang tidak nampak.
alam ghaib itu. Wa kana sulukus siratil mustaqimi, dan ada sulukus siratil mustaqimi, menempuh jalan yang lurus ya, adalah ibaratan ketika disebut ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu kan, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu artinya jalan lurus itu? Nah, dalam tafsirannya Al-Ghazali di sini, wa kana sulukus siratil mustaqimi, dan ada menempuh jalan yang lurus itu adalah ibaratan. Ibaratan adalah ungkapan, adalah apa ya? Adalah bentuk ya. An hadza taraqi, dari naik ini. Jadi jenengan naik dari alamus syahadah kepada alamul ghaib, itu namanya berjalan di atas as-siratul mustaqim. Ya. Nah, bentuknya apa itu naik dari alam syahadah kepada alam yang gaib itu? Macam-macam bentuknya. Bentuknya itu nggak terbatas. Dari mulai yang sederhana, ya, seperti saya contohkan kemarin, dari yang sederhana, misalnya apa? Misalnya ya kayak proses dalam pengetahuan itu dimulai jenengan itu kan ketika melakukan riset itu kan, itu kan mensurvei data-data yang terserak di mana-mana itu, mensurvei, melihat satu-satu, ketemu orang, diwawancarai segala macam, kemudian setelah data terkumpul kemudian dipikirkan. Nah, dari data yang terserak itu jenengan melakukan apa? Melakukan renungan, direnungkan, ditafsirkan. Nah, data itu kan harus diinterpretasi. Interpretasi itu naik. Data itu di bawah, data itu di dunia. Interpretasi itu naik ke alam gaib ini, alamul malakut ini. Ya. Itu bentuknya sederhana. Jadi setiap pengetahuan pada dasarnya itu adalah proses naik dari alam materi kepada alam yang sifatnya itu non materi, yaitu rohani. Ya. Jadi semua jenis apapun pengetahuan, dari pengetahuan yang sifatnya keduniaan sampai pengetahuan agama rohani, itu semua adalah proses manusia melalui rohaninya, jiwanya itu naik dari dunia fisik menuju kepada dunia yang non fisik. Jadi jenengan itu taraqi, itu namanya as-sulukus siratul mustaqim, yaitu menempuh jalan yang lurus itu. Tapi itu bentuk sederhana. Bentuk yang paling jauh adalah yang jenengan suluk, yaitu mujahadah, memerangi hawa nafsu, supaya jenengan bisa lepas dari kekuasaan dan dominasi alam materi ini, tidak dikuasai dunia, sehingga jenengan itu tidak menjadi hamba dunia, tapi bisa lepas. Itu bentuk suluk atau menempuh as-siratul mustaqim yang sifatnya rohani dan sifatnya tasawuf di situ ya. Jadi itu naik. Jadi alam yang materi itu adalah tangga untuk naik kepada alam yang non materi, alamul malakut atau alamul ghaib ya. Dan proses naik itu disebut dengan naik kepada jalan yang lurus itu. Waqat ya'abbaru, dan kadang-kadang disebut anhu dari taraqi ini itu adalah bidini, dengan agama. Jadi jenengan itu mendapatkan anugerah dari Allah berupa agama Islam ya. Itu sebetulnya jenengan itu ditolong atau diberikan jalan oleh Allah naik itu, taraqi. Dari alam materi ini jenengan kemudian naik menuju kepada Allah itu. Orang yang beriman ketika melihat segala benda-benda ini di sekitar ini, pepohonan, benda-benda fisik ya, sungai, lautan, gunung-gunung, macam-macam lah, semua benda-benda yang ada di dunia ini itu di mata orang yang seperti ini kesadarannya itu adalah tempat untuk naik menuju kepada kholiknya, kepada penciptanya ya. Itulah namanya sulukus siratul mustaqim ya.
Wa bimanazilil huda, juga bisa disebut dengan manazilul huda, ya, yaitu tingkatan-tingkatan petunjuk, ya. Jadi naik dari alam syahadah kepada alamul ghaib itu disebut juga manazilul huda, yaitu tingkatan-tingkatan, tangga-tangga menuju kepada al-huda, petunjuk itu, ya. Nah, falau lam yakun, maka jika tidak ada bainahuma, antara alam syahadah dengan alam malakut tadi itu, antara alam syahadah dengan alamul ghaib, ya, antara alam materi dengan alam non materi, tidak ada ittisalun, hubungan, wa munasabatun, dan kememperan. Memper itu artinya ya cocok, ya, ada keserasian. Lama tusuwira, maka tidak mungkin atarokhi, naik min ahadihima, dari salah satu dari kedua alam tadi itu, ilal akhari, kepada yang lain. Fajuilat, maka dijadikan ar-rahmatul ilahiyatu, rahmat ketuhanan, ya, atau faja'alat, maka menjadikan, bukan fajuilat tapi faja'alat, maka menjadikan ar-rahmatul ilahiyatu, rahmat ketuhanan, ya. Jadi Tuhan ini melalui rahmatnya menjadikan alam syahadati, alam syahadah, ala muwazanati alamil malakuti, cocok atau serasi, ya, dengan alamul malakut, gitu. Jadi kemarin kan diterangkan minggu yang lalu, jenengan itu bisa naik itu kalau antara level yang bawah dengan level yang atas nyambung, linear. Kalau nggak linear, jenengan nggak bisa naik, ya. Nah, itu kan karena level yang sebelumnya dengan level yang setelahnya itu ada kaitan. Sama dengan inilah, kalau orang menggunakan logika itu, orang berpikir itu kan berpikir itu melalui berbagai step-step, langkah-langkah, langkah satu, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, langkah satu bisa sampai kepada langkah berikutnya itu karena langkah yang satu dan langkah yang berikutnya itu nyambung itu. Ya. Kalau nggak nyambung, nggak bisa naik ke situ, ya, nggak bisa naik ke situ. Ya. Jadi naik itu karena jenengan naik ke level berikutnya, yang level berikutnya ini ada kaitannya dengan level sebelumnya. Ya, contohnya misalnya beginilah, contoh sederhana, ya. Jenengan sekolah kuliah di Fakultas Teknik, ya. Masuk semester pertama atau tahun pertama, masuk Fakultas Teknik itu. Kemudian tahun berikutnya naik ke semester berikutnya, semester pertama, kedua, ketiga, ya semester berikutnya di Fakultas Teknik. Kenapa kok jenengan bisa naik dari semester pertama, semester kedua, semester ketiga, semester keempat? Karena antara semester pertama dengan semester kedua ada kaitannya. Apa? Karena sama-sama ilmu teknik. Jenengan tidak mungkin dari semester pertama Fakultas Teknik tiba-tiba kok naik berikutnya, semester berikutnya ke Fakultas Usuluddin. Ini nggak nyambung. Nggak bisa. Ya memang nggak ada kaitannya. Dari Fakultas Teknik kok naik ke Fakultas Usuluddin, atau dari Fakultas Teknik naik ke Fakultas Ilmu Politik, gitu. Kan nggak bisa, nggak ada sambungannya. Jadi jenengan itu bisa naik. Ini pengetahuan yang bagi saya penting dari Al-Ghazali ini, ya. Orang itu bisa naik ke level berikutnya karena level yang satu dengan level yang berikutnya itu nyambung. Nah, tadi kembali kepada keterangan tadi, orang itu bisa naik dari alam syahadah, alam materi ini, alam dunia ini, ke alam setelah dunia, alam gaib. Kenapa? Karena alam dunia itu ada sambungannya dengan alam akhirat. Bahkan bisa dikatakan alam duniawi ini itu cerminan dari alam yang gaib itu. Alam syahadah ini itu cerminan, refleksi dari alam rohani. Jadi yang di dunia ini itu refleksi dari alam yang setelah di dunia itu. Alam jasmani itu adalah refleksi dari alam rohani.
Kalau jenengan mau contoh yang lebih konkret lagi, bahwa alam jasmani itu adalah cerminan dari alam rohani, itu contoh seringkali saya buat dalam pengajian Ihya ataupun Mishkatul Anwar di bulan puasa kemarin. Kalau ada seorang arsitek membuat desain bangunan untuk bikin bangunan. Desain itu pertama-tama adanya di mana? Adanya di alam roh manusia. Sebelum desain itu dituliskan menjadi apa ya, desain atau apa rencana untuk pembangunan gedung itu, sebelum dipindahkan ke kertas ya, itu kan semula ada di roh manusia, ada di akalnya, karena akal itu bagian dari roh ya. Nah, setelah ada di akal, kemudian dipindahkan ke kertas, dari kertas pindah ke tanah di bumi karena dijadikan bangunan. Jadi gedung yang ada di bumi, alam syahadah itu cerminan dari alam yang gaib, yaitu alam rohani kita. Rencana gedung itu sebelum lahir sebagai gedung yang bisa kita lihat bentuk fisiknya itu, mula-mula dia adalah gambar di dalam rohani kita. Jadi alam dunia ini sebetulnya itu kalau mau dianalogikan itu kira-kira seperti itu. Dunia ini adalah materialisasi, perwujudan dari gambar yang ada di alam malaikat sana itu. Jadi yang di dunia ini sebetulnya ya ada di sana itu. Jadi gambarnya di sana, cuma wujud materialnya di sini. Nah, karena ada sambungan antara alam dunia dengan alam akhirat ini, makanya orang bisa naik dari alamul syahadah kepada alamul ghaib itu. Karena kalau nggak ada hubungan nggak bisa naik. Naik itu karena tingkat yang sebelumnya berhubungan dengan tingkat setelahnya itu. Nah, ini poinnya ini, fama min syai'in, maka tidak ada sesuatu pun fi hadzal alami, di alam dunia ini, alam fisik ini, illa wa huwa mithalun. Kecuali ini adalah hanya perwujudan, ada apa ya, adalah perlambang. Nah ini sekarang kita masuk ke perlambang ini. Segala sesuatu yang di dunia ini itu adalah misal, ya, adalah perlambang, adalah pasemon, adalah metafora lisyai'in kepada sesuatu min dzalikal alami, dari alam yang disono itu, artinya alam malakut, alam gaib itu. Jadi yang disebut perlambang itu artinya adalah sesuatu yang gaib mempunyai wujud berupa sesuatu yang kelihatan secara fisik itu. Itu namanya mithal. Ya. Jadi gedung yang lahir di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin itu mithal. Itu adalah perlambang yang kelihatan dari sesuatu yang ada di pikirannya arsitek, di rohnya arsitek. Segala sesuatu yang di dunia ini itu misal, itu bentuk luar dari sesuatu yang gaib yang ada di sana. Dalam filsafat disebut dengan mimikri. Mimikri itu meniru. Mimikri, ini namanya mimikri ya ini. Mimikri itu artinya adalah meniru. Jadi yang di dunia ini itu meniru yang di alam ide, alamul mithal ya, alamul mithal itu. Ya, ini menarik ini ya. Jadi itulah teori Al-Ghazali mengenai metafora itu. Metafora itu adalah proses ya, proses di mana sesuatu yang semula di alam gaib kemudian ada gambarnya, ada misalnya di alam syahadah itu. Jadi ketika Allah misalnya berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Allah itu cahayanya seperti mishkat, seperti ceruk cahaya. Nah, ceruk cahaya itu ya namanya ceruk cahaya bisa kita lihat. Ceruk itu artinya sekarang sudah nggak ada ceruk itu. Ceruk itu dulu, zaman dulu ketika lampunya masih teplok, ya, lampu minyak itu kalau ditaruh di tembok, temboknya itu
dilobangi jadi agak menjorok ke dalam begitu. Itu namanya ceruk. Lampu ditaruh di situ. Cahaya Allah itu seperti itu. Nah, kalau ceruk cahaya bisa kita lihat dengan mata. Tapi ceruk cahaya itu adalah perlambang, adalah sesuatu yang mewakili sesuatu di alam gaib. Ya. Bahkan kalau orang sufi itu, segala hal yang di dunia ini, apapun itu, kalau jenengan lihat, itu sama dengan jenengan lihat sesuatu yang di alam sana itu. Makanya kesadaran orang sufi itu kesadaran yang beda banget dengan kesadaran orang-orang kayak kita-kita ini. Karena dia jadi sama-sama saya melihat cangkir, sufi juga lihat cangkir. Sama-sama lihat cangkir ini. Cuma kalau saya lihat cangkir ya cangkir saja. Oh, kok bagus cangkir ini ya. Ornamennya bagus, warnanya begini ya. Isinya bukan kopi ini. Air putih saja ini. Ini bukan kopi isinya. Saya lagi nggak minum kopi karena lagi lambungnya kurang baik ya. Tapi bagi sufi, cangkir yang sama ini itu maknanya lain itu. Makanya di pasal pertama kemarin diterangkan bulan puasa ini, orang yang punya kesadaran fardaniyah itu kan kemarin. Itu dunia ini jungkir balik udah. Artinya apa? Sesuatu dunianya sama, tapi di mata sufi maknanya beda, maknanya radikal berbeda. Jadi orang kalau sudah punya kesadaran seperti ini, bahwa alam syahadah itu terkait dengan alam yang malakut itu melihat segala hal di dunia ini, misalnya kayak cangkir ini, itu lain itu. Di mata sufi, cangkir yang sama, yang di mata orang lain yang bukan sufi itu ya sekedar cangkir saja. Tapi bagi sufi itu maknanya beda. Cangkir ini adalah berkaitan dengan alam gaib, alamul malakut itu. Ini adalah jalan menuju Allah ini. Intinya begitulah, intinya ya pokoknya ya. Cangkir itu adalah jalan menuju kepada Allah. Ya, tapi mengatakan begini mudah. Ini kan teori. Tapi ini nggak bisa jenengan nggak bisa merasakan kedahsyatan pengalaman ini kalau nggak pernah ngalami sendiri. Saya berkata begini ini kan kayak menceritakan saya baru makan di warung Padang. Rendangnya itu enak sekali. Wah, itu cerita saja itu. Enak sekali itu gimana maksudnya? Ya sana pergi ke warung Padang itu, rasakan sendiri, baru sampean itu merasakan pengalaman itu. Pengalaman taroki, naik itu loh. Ya. Pengalaman taroki itu nggak bisa. Ini Mishkatul Anwar ini jangan dikira ini perkara sepele, enggak. Al-Ghazali menulis ini semua, itu mengalami sendiri. Ketika jadi tulisan, ini teori. Jangan mendengarkan begini enak, saya menerangkan juga enak aja. Tapi kan saya nggak ngalami, saya juga belum pernah ngalami kayak begini. Tapi minimal kan dapat cerita, oh orang yang punya kesadaran mistikal, kesufian itu kayak begini toh. Ya intinya ya orang yang kesadarannya itu ketuhanan. Tuhan tuh kalau sudah merasuk ke dalam diri manusia, itu ya begini ini. Ya, lihat barang sama dengan yang dilihat orang lain. Tapi di mata orang yang kesadarannya itu kesadaran ketuhanan, itu maknanya berubah total itu. Segala hal dilihat itu cerminan Tuhan semua itu. Itulah namanya wihdatul wujud itu ya begitu. Yang ada cuma Allah, cuma manifestasi Allah itu banyak di dunia ini. Tapi ini cerita saja, ya. Ini cerita ini. Jangan menganggap ya, ngomong aja itu. Ya memang ngomong saja. Tapi kalau jenengan merasakan sendiri, wah itu sedotannya itu luar biasa itu ya. Warubbama kana, dan mungkin saja ada asyai'ul wahidu, barang yang satu adalah misalan, adalah perlambang, adalah contoh, artinya refleksi ya. Li asya'a terhadap banyak hal minal malakuti, dari alam malakut. Barangnya satu tapi dia adalah simbol dari banyak hal di alam malaikat sana ya. Makanya butuh orang yang punya kesadaran batin yang tinggi untuk mengkaitkan ini
barang yang material yang bisa dilihat di dunia ini, ya, yang menjadi perlambang terhadap banyak hal yang ada di alam malakut. Apa saja itu? Itu ya hanya bisa diketahui oleh orang yang punya pengalaman atau kemampuan mata batin yang kuat, ya. Warubama kana, dan mungkin juga ada lisyai'il wahidi, sesuatu yang satu, minal malakuti, dari alam malakut, amsilatun adalah dia punya misal-misal, punya simbol-simbol, ya, katsiratun yang banyak, min alami syahadati, dari alam syahadat. Jadi ada simbol satu maknanya banyak, ada makna yang satu simbolnya banyak. Itu intinya begitu. Ini kalau diterjemahkan dalam teori bahasa, kira-kira ada pengertian satu tapi istilahnya banyak, ya. Ada pengertian satu namanya ya padi itu, tapi padi itu kan kemudian diterjemahkan dalam istilah yang banyak. Ada beras, ada padi, ada sego, ada menir, kalau bahasa Jawa ya, ada menir, ada gabah, ada, tapi maknanya sama, ya maknanya kira-kira kurang lebih ya bendanya ya itu, ya sesuatu yang namanya apa, beras itu kan. Beras ketika masih di pohonnya namanya padi, ya. Kalau sudah dipanen ya jadi gabah. Kalau sudah diseleb jadi beras, dimasak jadi nasi, ya. Dideplok jadi menir, kayak gitu kan. Tapi kan bendanya sama itu. Jadi ada makna satu tapi diterjemahkan dalam istilah yang banyak. Ada istilah satu tetapi maknanya banyak. Maknanya banyak, ya. Misalnya mata. Mata itu bisa mata air, matahari, mata-mata, ya. Jadi benda, istilah yang satu tapi maknanya banyak, ya. Nah, itu begitu juga begini. Jadi ada sesuatu, misal simbol satu di dunia ini, tapi dia mewakili makna yang banyak di atas, di alam malakut. Ada makna yang satu di alam malakut diwakili oleh simbol yang banyak di bumi ini, ya. Wa inna ma yakunu, dan sesungguhnya ada, ya, misal tadi itu, misalan sebagai misal, idza mathala, jika menyerupai, jika apa ya, jika menyepadani, jika menyamai, ya. Misal tadi itu atau idza mathala, ketika menyerupai, ya, misal ini kepada apa itu, kepada sesuatu yang ada di alamul malakut itu, nau'an, sesuatu minal mumatsalati, dari kesamaan. Jadi harus ada kesamaan walau pada tingkat yang sedikit pun, ya. Jadi walaupun sedikit tapi ada kesamaan. Jadi disebut misal, disebut simbol itu karena ada kesamaan antara simbol dengan yang disimbolkan, ya. Antara yang di bumi dengan yang di langit, ya, itu ada keserupaan itu, ya. Maka terjadilah proses namanya tamtsil, yaitu metafora, proses menjadikan metafora itu. Watabaqo, dan mencocoki, ya, misal tadi itu kepada sesuatu yang dimithali yang ada di langit, nau'an, sesuatu minal mutabaqati, dari kecocokan. Intinya adalah jenengan itu kalau bikin metafora, ya, bikin simbol, itu antara simbol dengan yang disimboli itu ya harus ada kecocokan itu. Misalnya contohnya, ini contoh lah ya. Misalnya dalam peribahasa Melayu itu kan, misalnya banyak itu metafora itu, misalnya rambutnya seperti mayang terurai, rambutnya perempuan itu seperti mayang terurai. Mayang terurai itu misal, rambut perempuan itu yang disimbolkan, yang dimithali, ya. Misalnya itu ya rambut yang terurai, mayang yang apa tadi, mayang yang terurai, rambutnya itu seperti mayang yang tahu mayang ya, mayang itu kembang kelapa itu loh, kembang kelapa.
anak milenial udah nggak tahu pohon kelapa udah itu ya. Zaman saya kecil itu pohon kelapa, karena saya hidup di pesisir itu banyak pohon kelapa itu. Janur, ada belara, ada macam-macam itu. Nah, kembangnya kelapa itu namanya mayang itu. Nah, itu mayang itu kalau kering itu ya, itu indah sekali itu. Jadi apa ya? Nah, rambut perempuan itu seperti mayang berurai. Nah, itu antara mayang berurai dengan rambut itu kan ada keserupaan itu. Nah, jadi kan kalau bikin simbol tapi nggak nyambung dengan yang disimboli, ya orang ketawa. Misalnya rambutnya seperti apa yang nggak nyambung misalnya ya. Rambutnya seperti rantai sepeda motor. Nggak nyambung banget. Ya orang ketawa. Apa hubungannya rantai sepeda motor dengan rambut itu? Nggak ada sambungannya. Jadi misal proses membuat metafora itu bisa terjadi karena ada mutabaqah, ada munasabah. Ya. Ada kecocokan antara metaforanya dengan yang dimetaforakan, antara perlambang dengan yang diperlambangi, ya kan? Cocok. Kalau nggak cocok orang ketawa. Ya. Alisnya seperti bulan sabit. Nah, cocok itu bulan sabit, alis itu kan ada hubungan kan. Tapi kalau alisnya seperti jembatan Suramadu, apa hubungannya? Nggak nyambung. Orang maksudnya apa? Nggak ketawa orang ya, karena nggak nyambung. Jadi bikin metafora itu mungkin karena ada kesambungan ya. Nah, tapi itu kan metafora biasa dalam bahasa. Ini kita bisa bicara metafora rohani. Jadi metafora rohani itu adalah bahan mentahnya atau maknanya yang dimetaforai, yang disimboli itu di alam malakut. Sesuatu yang dibuat metafora itu di bumi. Nah, cuma sesuatu yang di bumi yang dijadikan metafora ini harus ada sambungannya dengan makna yang ada di langit itu. Kalau nggak ada sambungan, nggak bisa itu. Nah, itulah proses terjadinya tamtsil atau metafora di dalam surat atau ayat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi ini muqaddimah ya. Muqaddimah untuk menjelaskan bagaimana proses tamtsil atau metafora itu terjadi ya. Ini agak rumit tapi ya dinikmati aja lah ya. Ya tentu mungkin teman-teman tidak semua paham, tapi ya kita dinikmati aja. Daripada bengong malam ini ya. Ada bola sih, tapi lebih baik ngaji Mishkat daripada nonton bola. Ya artinya ada makna yang bisa kita pelajari dari sini ya. Tapi intinya adalah tadi itu. Intinya manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk taraqi, naik dari alam musyahadah kepada alam malakut. Itu. Ya. Nanti dari alam malakut turun lagi ke alam syahadah bisa ya. Jadi bisa wirawiri itu dari dunia naik ke akhirat, dari akhirat turun ke dunia. Dari bumi naik ke langit, langit turun ke bumi lagi, dari bumi naik ke langit lagi, terus itu bolak-balik ya. Itu kan begitu pekerjaan para wali-wali itu. Dari bumi ke langit, langit turun ke bumi, bumi naik terus gitu. Kalau siang ada di bumi, kalau malam ada di langit ya. Ya gitu. Nanti siang balik lagi ke bumi ya. Fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail kalau dalam bahasanya Sayyidina Ali itu ya. Kalau malam hari menjadi pendeta, pada siang hari menjadi kesatria. Kesatria itu di bumi, pendeta di langit. Nah begitu, jadi naik dari kesatria ke pendeta, nanti turun lagi ke kesatria, terus gitu, bolak-balik itu ya. Kenapa? Karena alam itu dua tingkat. Ya. Ada alam fisik, ada alam non-fisik, ada alam material, ada alam imaterial. Ya. Nah proses tamtsil itu ya begitu itu. Dari alam langit turun ke bumi dalam bentuk simbol. Kenapa ada simbol? Supaya makna yang di langit itu difahami orang di bumi. Karena makna di langit itu nggak ada yang tahu. Ya. Makanya Allah itu membuat simbol supaya jenengan paham makna yang di langit. Makna yang ada di alamul malakut itu, yang ghaib itu, supaya diketahui harus dikasih bentuk, dikasih baju. Ya. Supaya jenengan paham itu. Ya sama lah dengan misalnya bahasa itu kan.
pikiran yang ada di hati atau sesuatu yang ada di pikiran seseorang itu kan nggak kelihatan. Baru kalau diucapkan, dikasih kalimat, jadi kayak pikiran itu kayak roh ya, kayak roh ya. Nah, bahasa itu kayak badan. Sebelum roh itu ketemu dengan badan, itu nggak kelihatan roh itu. Begitu dia plek ketemu dengan badan, baru kelihatan. Oh, itu. Bahasa itu badan. Makna itu roh itu ya. Roh itu di langit, badan itu di bumi. Misal itu di bumi, maknanya di langit. Kira-kira gitulah, sederhananya begitu. Apa gunanya seperti ini? Gunanya adalah inilah makna kalau mau diterus-teruskan itu maknanya orang beriman itu ya seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ya begini ini. Orang yang takwa itu cirinya adalah beriman dengan sesuatu yang gaib. Beriman sesuatu dengan sesuatu yang gaib itu artinya apa? Jadi kan harus bisa naik dari alam musyahadah kepada alamul ghaib. Naiknya apa? Melalui apa? Melalui suluk, melalui berjalan, dan melalui pengetahuan. Ya. Itu dua itu modalnya. Ada ilmunya, tapi ada suluknya. Suluk tok tanpa ilmu nggak bisa naik. Naik tok ilmu tok tanpa suluk ya nggak bisa naik. Itu harus dua. Ada ilmunya, terus ilmu ini diamalkan dalam bentuk suluk. Ya. Jadi kombinasi antara dua inilah yang memungkinkan manusia itu naik dari alamul syahadah kepada alamul malakut itu. Dari alam kerajaan dunia kepada kerajaan akhirat itu ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Kita teruskan minggu depan ya, sedikit-sedikit aja karena ini memang agak rumit ya, bikin ngeluh ya, harus disertai dengan kopi ini ya. Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub supaya wasilah ya, dengan tib ini salawat untuk kesembuhan ya. Semoga kita dilindungi dari pandemi ini dan juga keluarga kita, teman-teman kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.